fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dalam syairnya tuh Ibnu Ruslan. Fa'alimun, maka orang alim, orang berilmu, bi ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, dia enggak ngamalin. Orang sekitarnya awam tapi enggak mau diajarin, begitu. Padahal dia orang alim. Apa siksaannya? Mu'adzabun, dia bakal disiksa sama Allah. Min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah-penyembah berhala. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Ya. Ada syairnya tuh di dalam kitab Zubad namanya. Dikarang oleh Ibnu Ruslan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi imbang tuh. Orang alim tidak beramal disiksa. Orang bodoh beramal nggak pakai ilmu juga berat juga ditolak. Maka solusinya ya kita ibadah pakai ilmu. Kalau jadi orang alim ya amalkan ilmunya. Begitu. Berapa menit lagi? Oh, masih lama. Kita lanjut dulu ya. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Mu'adz, sahabat Nabi, ta'allamul ilma, pelajari oleh kalian ilmu, fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya mempelajari ilmu itu hasanatun, adalah kebaikan. Tidak ada sisi buruknya orang kalau belajar, Pak. Anak muda belajar dipuji sama orang. Aki-aki masih berangkat nih, pakai apa? Pakai tongkat. Masih berangkat juga ngaji, dipuji sama orang. Ibu-ibu rajin ngaji dipuji, bapak-bapak rajin ngaji dipuji. Jadi yang namanya mempelajari ilmu tidak ada buruknya katanya. Hasanatun, nggak ada jeleknya, nggak ada batas. Wa talabahu, sedangkan menuntutnya, ya menuntutnya, perginya ibadatun, adalah ibadah. Perginya aja udah ibadah. Kita dari rumah nih berangkat, nggak dapat apa-apa, misalnya cuman dengerin doang, ibadah. Wa mudzakaratahu, sedangkan berdiskusinya, artinya setelah kita bahas, terus kita obrolin, kita diskusikan, itu dinilai tasbihun, seperti tasbih pahalanya. Wal bahthu anhu, sedangkan mencarinya jihadun, adalah jihad. Wa badlahu, sedangkan pengorbanannya, misalnya dari apa? Dari rumah naik sepeda, atau dari rumah naik motor pakai bensin, atau naik mobil angkot pakai ongkos, itu pengorbanan. Qurbatun, adalah merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkannya, liman, kepada orang la ya'lamu, yang belum tahu, shadaqatun, itu menjadi sedekah. Kita kasih tahu ke orang, itu jadi sedekah. Jadi luar biasa. Yang namanya ngomongin ilmu itu nggak ada yang tidak ada faedahnya. Semuanya berfaedah. Wa qala al-Fudail bin Iyad, dan telah berpendapat seorang ulama yang bernama Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa kata beliau? Alimun muallimun, alimun orang alim, muallimun yang mengajar, yud'a, dia akan dipanggil, dia akan diseru, kabiron, sebagai orang besar, fi malakutis samai, di kerajaan 7 lapis langit. Orang berilmu, kemudian dia mau mengajarkan ilmunya, maka besok akan dibangga-banggakan oleh para malaikat. Saking mulianya kedudukannya. Wa qala Sufyan bin Uyainah, dan telah berkata siapa sahabat Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arba'un nasi
yang paling tinggi atau manusia yang paling tinggi indallahi di sisi Allah. Paling tinggi apanya? Manzilatan, kedudukannya, posisinya di sisi Allah paling tinggi. Siapa itu? Man kana, orang yang ada bainallahi, antara Allah, wa baina ibadihi, dan antara hamba-hamba Allah. Wahum, mereka itu al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama. Posisi yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah besok, nabi-nabi dan para ulama. Ya, ulama pewaris nabi. Ya. Wa qala aidan, dan berkata pula sahabat Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun fid dunya. Lam yu'ta, belum pernah diberikan, ahadun, kepada seseorang, fid dunya, di dunia, syai'an, sedikit pun, afdola, yang lebih utama, minan nubuwati, daripada derajat kenabian, wa ma ba'dan nubuwati, dan sesuatu sesudah derajat kenabian, sayun, sesuatu, afdolu, yang melebihi keutamaannya, minal ilmi, daripada ilmu, wal fikhi, dan paham tentang ilmu. Jadi begini, derajat kenabian ini derajat yang paling tinggi. Jadi setelah derajat kenabian tidak ada nih di bawahnya, tidak ada, kecuali ilmu, begitu. Jadi posisi setelah kenabian ilmu. Maka orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang mengejar ilmu, dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Ya, kita mau udah roman-romannya udah orang kesampean dah, gitu nih. Iya, anak cucu lah, anak cucu disekolahin, dipondokin, itu kan, biar jadi orang-orang yang luas ilmunya. Kemudian bisa beramal dengan ilmunya. Walaupun mungkin engkongnya atau kakeknya enggak bantuin ongkosnya, tapi kalau bantuin ngarahin, itu insya Allah ada bagian-bagian pahalanya. Apalagi di mana-mana juga engkong mah paling banyak korbannya sama cucunya ya. Iya. Biarin enggak jajan sendiri, asal cucunya jajan. 1 menit. Ya, satu lagi dah. Wa qala, dan telah berkata siapa? Imamuna, imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, illam yakun al-fuqaha'u al-amilun ta'limahum awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Sekiranya tidak ada ahli-ahli ilmu, di mana para ulama itu mengamalkan ilmunya, biilmihim, dengan ilmu mereka, aulia Allah, dia menjadi kekasih-kekasih Allah, maka tidak ada orang yang menjadi kekasih Allah kecuali dia orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi para wali itu pilihan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad